Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Reja, hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pra-observasi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Reja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu gimana perasaan Alhamdulillah ini? sehat, bahagia bisa bertemu dengan Pak Reja. Oke. Tentunya Pak Reja sudah mempersiapkan nih buat kegiatan observasi besok ya. Ya. Jadi tujuan pra-observasi ini termasuk tujuan untuk melihat kesiapan Pak Reja sejauh mana dalam mempersiapkan diri untuk kegiatan observasi besok. Nah, ada hal yang ingin Ibu tekankan di sini, kegiatan observasi yang Ibu lakukan itu tidak sama untuk maksudnya memberi Pak Reja nilai, mencari kesalahan atau menilai Pak Reja, Pak Reja kurangnya di sini tidak. Jadi Ibu justru sini membantu Pak Reja untuk memetakan, mengidentifikasi bagian pengembangan diri Pak Reja yang mana yang ingin ditingkatkan, termasuk siswa yang akan besok Ibu observasi. Jadi Pak Reja ingin meningkatkannya di mana. Jadi kita santai saja Pak Reja ya, jangan merasa sedang Ibu nilai gitu ya, sedang Ibu observasi. Oke. Tujuan pembelajaran yang besok ingin dicapai itu apa Pak Reja? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu. Iya, Baik, silakan. tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok adalah pertama yang kita akan bawakan adalah materi tentang kolaborasi budaya Bu. Iya. Dan dimana kan kita tahu Indonesia ini kan memiliki keanekaragaman suku Betul. bangsa dan budaya dan sebagainya. Iya. Nah, jadi memang fokus materi hari ini adalah kita akan membahas yang namanya kolaborasi budaya Iya. siswa. Nah, jadi dan juga tujuan pembelajaran ini juga siswa setelah mengikuti pembelajaran, siswa itu mampu menggali informasi, Iya. terus juga berkolaborasi dan mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-teman. Setidaknya mereka itu mampu menyampaikan pendapatnya di depan teman-temannya yang dimana tujuannya juga ini adalah siswa yang tidak berani berbicara, berani berbicara menyampaikan pendapat mereka di depan teman-teman. Iya. Oke. Jadi itu tujuan untuk pembelajaran Bapak ya. Jadi terutama bagaimana siswa itu satu berkolaborasi, kemudian yang kedua tujuan utamanya mampu menyampaikan pendapatnya di depan umum, berkomunikasikan, kemudian memaparkan hasil karya mereka ya. Oke. Sekalian nih Pak Reja nyambung. Nah, dari yang Pak Reja sampaikan tadi, tujuan pembelajaran sebenarnya saya sudah bisa melihat gambaran pengembangan kompetensi apa yang besok itu ingin dikembangkan dan perlu Ibu amati. Jadi baik dari siswa maupun dari guru. Silakan. Untuk pengembangan besok itu potensinya insya Allah itu dari guru juga, guru dan siswa. Dimana saya sebagai guru, saya tuh ingin mengelola kelas itu supaya kelas itu terasa nyaman, kolaborasinya dapat dan menyenangkan. Terus juga kompetensi yang akan saya kembangkan juga di siswanya Bu. Dimana tujuan utamanya yang ingin saya kembangkan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, siswa itu dapat mampu berkomunikasi atau keterampilan di komunikasinya itu sangat bisa kita coba untuk mereka mampu menyampaikan itu. Iya, luar biasa Pak Reja ya. Jadi ada dua pengembangan, yaitu kalau guru tuh kemampuan guru mengelola kelas secara efektif, menyenangkan, kelasnya tuh hidup gitu ya Pak ya. Terus pembelajaran berfokus ke siswa, bukan gurunya cuma fasilitator di sana. Kemudian siswanya itu yang ingin dikembangkan kompetensi untuk kemampuan berkomunikasi, terutama tampil presentasi, kemudian mungkin berdiskusi di sana ya. Oke. Nah, rancangan pembelajarannya, Ibu ingin mendengar di Pak Reja seperti apa besok itu rancangan? Rancangan besok itu yang pertama saya akan melaksanakan model pembelajaran project based learning. Jadi memang sebelum saya masuk menyampaikan anak itu sudah saya suruh membuat sebuah mading. Iya, sudah dibuat ya. Sudah dibuat mading karya atau proyek mereka bersama teman-teman mereka. Yang dimana mading tersebut itu berisikan tema potret budaya Nusantara, yang sesuai dengan materi yang kita bawa sampaikan. Nah, dan juga nanti anak-anak di situ setelah mereka membuat itu, mereka ini masuk ke metodenya Bu ya. Masuk ke metodenya, mereka mendiskusikan. Nah, sebelum mereka membuat mading itu mereka mendiskusikan hal apa saja nih yang mau kita angkat, yang mau kita tuangkan di dalam mading kita tersebut. Nah, jadi media apa saja yang mereka mau gunakan. Jadi saya bilang
kalian bebas mencari sumber belajar di mana saja, mau dari buku, mau dari internet. Yang penting sesuai dengan materi yang kita ingin bahas bersama. Saya bilang, oke, berarti secara garis besar media juga mereka menggunakan YouTube, internet, dan mading, membuat dari segi 4 kecil sebagai sumber belajar mereka yang akan mereka sampaikan. Seperti itu. Luar biasa. Dari rancangan pembelajarannya itu sudah terlihat sangat menarik kegiatan besok. Tidak sabar ya Pak Reja, besok Ibu mau melihat. Dan dilancarkan Bu ya. Semoga dimudahkan dilancarkan seperti apa proses pembelajarannya. Sangat menarik sekali. Nah, dari yang sudah Bapak paparkan, setiap kegiatan itu mungkin ada saja kendala yang kita hadapi ya Pak ya. Menurut Bapak gambarannya nih, kira-kira kendala yang mungkin dihadapi ini apa besok itu? Kalau kita berbicara masalah kendala pasti Bu ya. Di mana-mana kita pasti ada kendala. Iya. Nah, kalau untuk kita pembelajarannya akan saya laksanakan di dalam kelas ini, setelah praobservasi ini, secara umum kendalanya di teknis Bu. Di teknis setidaknya kan kalau kita sekarang kan kita menggunakan internet gitu. Betul. Artinya kan internet ini kan kadang juga lelet. Iya betul. Nah, terus juga kadang bisa mati lampu. Nah, kalau mati lampu kan otomatis kan anak-anak tidak bisa mengakses apa yang mereka ingin cari atau mereka mencari sumber belajar di internet tersebut. Nah, terus juga pembagian tugas yang tidak adil. Biasanya kan anak-anak itu melaksanakan atau membuat kelompok Bu ya. Hanya dibagi yang pinter-pinter, yang tidak pinter. Nah, itu kan kadang anak-anak tuh, Pak, itu saya gimana? Saya nggak dapat kelompok. Nah, itu yang harus saya berubah mindset mereka. Artinya mereka semua sama rata. Nah, setidaknya mereka yang tidak bisa jadinya bisa. Nah, itu Bu, kendala yang sering saya hadapi di dalam kelas seperti itu Bu. Iya, oke. Jadi kendala yang dihadapi mungkin kendala teknis ya, mati lampu, jaringan. Tapi Pak ini sudah pastilah nanti kita bicarakan solusinya. Kemudian kendala lainnya mungkin pembagian tugas yang tidak adil. Kemudian tanggung jawab anak itu berbeda-beda di setiap kelompok. Sehingga terkadang ada anak yang sangat aktif, beban tugasnya banyak, ada anak yang cuma numpang tulis nama seperti itu. Jadi pernah Bu, mereka, Pak, gimana Pak? Ini anak ini nggak kerja Pak. Iya. Saya kerja Pak, saya beban banyak saya ini. Tapi masa sih Pak saya dapat nilai yang sama? Betul, saya bilang, saya sampaikan ke mereka, oke, solusinya seperti ini. Bilang, nggak apa-apa, kalian tetap bekerja. Terus tapi nama yang tidak kerjakan harap dilampirkan, nanti itu urusan saya. Diberi keterangan. Sehingga mereka itu tetap berkecil hati Bu, selalu menyelesaikan tugas mereka. Betul. Artinya kita memotivasi Bu ya. Betul sekali Pak Reja. Karena kendala ini juga mungkin sudah pernah Pak Reja hadapi, tentu Pak Reja sudah menemukan nih solusinya. Boleh berbagi Pak Reja? Boleh Bu. Untuk solusinya Bu ya, kalau kita tadi kan bicara kendala Bu ya, kendala kita seperti mati lampu. Nah, jadi biasanya solusinya tuh Bu, saya sebelum menyampaikan ke anak-anak itu bagaimana, misalnya nih ada kendala, saya selalu menyampaikan materi akan saya share di Google Classroom yang sudah ada di dalam kelas kita. Jadi sehingga kalau kalian yang tidak bisa mengakses, silakan kalian setelah mendapatkan akses kalian bisa mengambil materi yang ada di dalam Google Classroom. Dan juga saya terkadang Bu menggunakan YouTube. Nah, kalian silakan cari referensi yang ada, tidak hanya dari buku. Jadi semua kalian bisa gunakan menjadi sumber belajar kalian. Meskipun kita di dalam kelas bisa juga terus akses, tapi kalian setelah menyelesaikan pembelajaran di kelas, kalian di rumah bisa mengakses kalau memang menggunakan jaringan yang sudah baik jaringan. Seperti itu ya. Itu solusi dari yang setelah kita lihat kendalanya. Betul. Kemudian di kelas berapa besok rencananya Pak? Insya Allah di kelas 11 Bu. Waktunya pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Anak-anak insya Allah sudah saya siapkan, jadi kita bisa masuk kelas. Betul. Siap Pak. Oke, harapannya apa nih Pak? Besok itu seperti apa harapannya? Harapan besarnya pasti berjalan lancar Bu ya. Harapannya juga kompetensi yang kita ingin harapkan itu tercapai. Betul. Terutama di guru, saya sebagai guru dalam pengelolaan kelas seperti apa, dan juga siswa itu juga mampu menyampaikan harapan atau pendapat mereka di dalam kelas. Betul sekali. Jadi harapannya besok itu tujuan pembelajaran tercapai, kemudian area pengembangan diri baik guru dan siswa juga tercapai dengan baik.
tanpa kendala yang berarti Pak ya. Amin. Oke, kita sudah sampai di akhir nih Pak Reja. Oke, kita boleh menyimpulkan dari pembicaraan yang singkat ini Pak Reja dapat apa nih hari ini? Baik, kesimpulan Bu ya, Oke. dari beberapa percakapan kita sebelum praobservasi dulu Iya, ya. Setidaknya saya dapat mempersiapkan Bu. iya, Artinya dengan saya percakapannya kan ada pertanyaan-pertanyaan yang dimana pertanyaan itu bagaimana sih harapan dan media yang digunakan. Nah, Iya. artinya sebelum saya masuk di dalam kelas saya harus menyiapkan diri. betul. Nah, karena kan sebelum kita menyiapkan itu semua yang kita ingin sampaikan di dalam kelas, kita harus menyiapkannya terlebih dahulu. Tujuannya itu tadi supaya apa yang ingin dicapai tercapai. Iya. Seperti itu. Artinya tetap kita sebagai guru harus menyiapkan diri atau persiapan diri kita tuh harus matang. Betul. Nah, sehingga apa yang kita inginkan juga berjalan lancar dan kita tercapai. Iya, supaya optimal Pak ya hasil Iya. yang dicapai. Nah, dari apa yang kita lakukan hari ini, percakapan kita, gimana Pak Reja perasaannya? Perasaan saya bahagia Bu. Artinya saya bisa berdiskusi dengan ibu hebat, Amin. ibu guru hebat, ibu guru saya. Iya. Karena ibu dapat membagikan pengalamannya. Iya. Seperti yang ibu sampaikan, saya tidak menilai Pak Reza lah ya, saya tidak menilai ibu, Iya, tapi betul. ibu memberikan saya arahan supaya saya sebagai guru itu saya bisa lebih siap untuk melaksanakan Iya. proses pembelajaran di dalam kelas. Betul, betul, betul. Terima Oke. kasih Bu. Terima kasih banyak. Bahagia sekali loh bisa hari ini membersamai Pak Reja. Tidak sabar besok untuk melihat kelas yang luar biasa yang akan saya observasi. Jadi besok santai aja Pak Reja ya. Ibu di sana tidak akan terlibat apapun. Jadi ibu nanti hanya mengamati saja tugas ibu. Terima kasih banyak. Semoga besok lancar ya Ibu Amin. Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat sekali Bu. Terima kasih.